Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bu Fitri berharap kalian tetap semangat meskipun harus belajar jarak jauh. Bu Fitri yakin kalian sangat dan sangat sekali merindukan sekolah, ingin bertemu dengan teman, ingin bertemu dengan guru. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir sehingga kalian dapat bersekolah, dapat belajar dan bermain seperti sedia kala. Bu Fitri ingin mengajak kalian tetap semangat, kreativitas dan semakin ditingkatkan, kemudian kualitas belajar dari rumah juga semakin ditingkatkan. Baiklah, untuk memulai materi pembelajaran semester genap, kita akan belajar materi mengenal dan memahami puisi rakyat. Di mana tujuan pembelajaran kali ini yang pertama yaitu menyimpulkan ciri umum puisi rakyat, antara lain pantun, syair, dan gurindam. Tujuan yang kedua, membandingkan persamaan dan perbedaan struktur pantun, syair, dan gurindam pada teks yang dibaca atau didengar. Yang ketiga, mendaftar kata atau kalimat yang digunakan pada puisi rakyat pada teks yang dibaca atau didengar. Ada beberapa jenis-jenis puisi rakyat yang perlu kalian pelajari. Yang pertama, pantun, yang kedua, gurindam, yang ketiga, syair. Sebelum kalian mempelajari materi puisi, gurindam, dan syair, kalian harus mengenal terlebih dahulu ciri-ciri puisi rakyat. Apa sih puisi rakyat itu? Puisi rakyat atau puisi lama adalah puisi yang lahir dan berkembang di tengah-tengah kehidupan rakyat. Di mana ciri-ciri puisi rakyat ini? Yang pertama, tidak diketahui nama pengarangnya, atau kata lain adalah anonim. Jadi tidak jelas siapa nama pengarangnya atau penulisnya. Kemudian yang kedua, penyampaian dari mulut ke mulut. Penyampaian dari mulut ke mulut ini tidak tertulis, jadi hanya lisan saja. Sedangkan yang ketiga, sangat terikat oleh aturan-aturan. Untuk yang pertama yaitu pantun. Pengertian pantun adalah salah satu puisi lama yang sangat luas dikenal dalam bahasa Nusantara. Kenapa di sini disebutkan dengan bahasa Nusantara? Karena pantun diistilahkan atau dikenal di beberapa daerah dengan kata lain atau dikenal dengan istilah lain. Contohnya di Minangkabau, kata pantun disebut dengan patuntun atau petuntun. Kemudian di Jawa, pantun dikenal dengan istilah tuntun. Di Sunda, kata pantun disebut dengan kata paparikan. Di Batak, kata pantun disebut dengan umpasa. Di Tagalog, kata pantun diistilahkan dengan kata tonton. Ciri-ciri pantun yang pertama, satu bait terdiri dari 4 baris. Yang kedua, baris 1 dan 2 merupakan sambiran. Nah, di mana baris 1 dan 2 ini tidak ada hubungan sebab akibat. Ciri yang ketiga, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Kemudian yang keempat, satu baris terangkai dari 4 hingga 6 kata. Yang kelima, satu bait terdiri dari 8 hingga 12 suku kata. Sedangkan ciri yang terakhir yaitu bersajak AB-AB. Nah, Bu Fitri jelaskan di sini ada contoh pantun. Terbang rendah burung peragam, dari huma terbang ke hutan. Budaya daerah beraneka ragam, mari bersama kita lestarikan. Nah, ciri yang pertama untuk pantun, satu bait terdiri dari 4 baris. Kita hitung ya. 1, kemudian 2, 3, dan keempat. Nah, di mana keseluruhan 4 baris ini disebut dengan bait. Jadi satu bait terdiri dari 4 baris. Kemudian baris 1 dan 2 itu disebut dengan sambiran.
Baris 3 dan keempat disebut dengan isi. Tadi Bu Fitri sudah menjelaskan bahwa baris pertama dan kedua tidak ada hubungan sebab akibat. Jadi terserah kita mau menggunakan kata atau kalimat apa saja. Yang penting nantinya untuk baris 1 dan 3 harus sajaknya harus sama. Kemudian ciri yang ketiga atau yang di sini ada suku kata pantun, terbang rendah burung peragam. Nah, terbang rendah burung peragam. Cara untuk memisahkan kata menjadi suku kata yaitu dengan cara boleh memberikan kata penghubung untuk memudahkan kalian. Jadi di sini untuk suku kata pertama atau di baris pertama ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian di baris kedua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, begitu caranya untuk menghitung atau menentukan suku kata pantun. Kemudian sajak pantun ABAB. Bagaimana cara menentukan sajak pantun ABAB? Caranya sangat mudah sekali, yaitu dengan cara menentukan 1, 2, atau 3 huruf di belakang suku atau di belakang kata terakhir setiap baris. Contohnya misalkan di baris pertama ada kata peragam. Kemudian di baris kedua ada hutan. Di baris ketiga ada ragam. Di baris keempat ada lestarikan. Nah, ada kata peragam. Maka di sini bisa ditentukan kita boleh mengambil 1, 2, atau 3 suku kata gam harus sesuai dengan baris ketiga yaitu ragam. Kita ambil gamnya saja. Kemudian untuk baris kedua ada kata hutan. Di sini sama dengan lestarikan yang menyamakan yaitu 2 huruf di belakangnya. An di sini adalah an. Jenis-jenis pantun ada pantun nasihat, jenaka, agama, teka-teki, dan pantun berkasih-kasihan. Selanjutnya, gurindam. Gurindam adalah puisi lama yang berasal dari negeri India, di mana gurindam ini diambil dari bahasa India yaitu kirindam yang artinya mula-mula atau perumpamaan. Gurindam merupakan puisi lama yang berupa nasihat atau sindiran. Nah, sama dengan pantun bahwa puisi lama gurindam juga berisi tentang nasihat atau sindiran. Gurindam mengandung ajaran atau nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut berupa kebenaran atau sindiran dalam bersikap dan bertingkah laku. Ciri-cirinya: 1. Tiap bait terdiri dari 2 baris. Berbeda dengan pantun ya. Tadi pantun 1 bait terdiri 4 baris, sedangkan untuk gurindam itu ada 2 baris. Kemudian untuk tiap baris memiliki hubungan sebab akibat. Jadi antara baris 1 dan kedua memiliki hubungan sebab akibat. Berbeda dengan pantun. Kalau pantun tidak ada hubungan sebab akibat. Kemudian yang ketiga, tiap baris memiliki rima atau bersajak AA atau BB. Kemudian yang keempat, isi atau maksud terdapat pada baris kedua. Tujuannya atau maksudnya atau inti dari gurindam tersebut terletak di baris kedua. Yang kelima, isi gurindam biasanya berupa nasihat-nasihat, filosofi hidup atau kata-kata mutiara. Nah, ini contohnya. Cahari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Nah, 1 dan 2. Jadi untuk gurindam ada 2 baris. Begitu juga dengan contoh yang kedua juga sama, juga ada 2 baris. Contoh ketiga ada 2 baris, contoh keempat juga ada 2 baris. Cara menentukan suku kata gurindam sama dengan cara kita tadi menentukan suku kata pantun. Jadi untuk menentukan suku kata gurindam yaitu memecahkan beberapa suku kata dari kalimat tersebut. Cahari olehmu akan sahabat. Nah, di sini ada berapa suku kata? 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 suku kata. Sedangkan untuk baris yang kedua ada yang boleh dijadikan obat. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 suku kata. Kemudian untuk sajak gurindam, caranya juga sama dengan pantun. Caranya kita mengambil 1, 2, atau 3 huruf di akhir kata pada baris. Untuk baris pertama di sini ada kata sahabat, untuk baris kedua ada kata obat. Nah, ini ya, sahabat, obat. Maka di sini ada persamaan, ada kata ebat dan ebat. Nah, ini yang disebut dengan bersajak bersajak AA, karena semuanya sama. Kalau tidak sama berarti sajaknya bukan AA, tapi mungkin AB. Karena di sini bat, karena ciri gurindam harus sajaknya AA, maka harus sama. Yang ketiga yaitu syair. Syair berasal dari Persia. Syair berasal dari bahasa Arab yaitu syair atau syu'ur, yang artinya perasaan yang menyadari, kemudian berkembang menjadi syi'ru yang artinya puisi dalam pengetahuan umum. Di mana setelah mengalami perubahan, syair menjadi puisi lama khas Melayu dan tidak lagi mengacu pada tradisi sastra syair Arab. Untuk ciri-ciri syair yang pertama, setiap bait terdiri atas 4 baris. Ciri yang kedua, setiap baris terdiri atas 8 sampai 14 suku kata. Yang ketiga, semua baris merupakan isi. Syairnya bersajak AAA. Setiap bait syair tidak dapat berdiri sendiri. Dan yang terakhir, biasanya setiap baris terdiri atas 4 kata. Nah, coba diperhatikan. Ada berapa persamaan ciri syair dengan pantun? Yang pertama, setiap bait terdiri atas 4 baris. Nah, untuk syair dari pantun dan gurindam sudah berbeda ini ya. Kalau pantun dan gurindam setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Sedangkan untuk syair terdiri dari 8 sampai 14 suku kata. Semua baris merupakan isi. Nah, kenapa semua baris merupakan isi? Karena bersajak sama. Bersajaknya adalah A. Nah, di mana setiap bait syair ini tidak dapat berdiri sendiri. Jadi semuanya terikat. Nah, ini contohnya. Dengarlah wahai anak kanda, rajinlah belajar sepanjang masa, ilmu tiada pernah habis diajar sebagai bekal sepanjang usia. Nah, ini satu bait. Jadi 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ini contoh yang kedua. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil hidupmu, tiadalah berapa lama hidupmu, akhirat juga kekal hidupmu. Juga sama, ini satu bait, juga sama ada 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 baris. Kemudian saya lanjutkan dengan suku kata syair. Untuk bait pertama, baris pertama ada dengarlah, wahai anak kanda. Nah, di sini ada 9 suku kata. Kemudian untuk baris kedua ada 11 suku kata, baris ketiga 12 suku kata, dan untuk baris terakhir ada 11 suku kata. Untuk suku kata syair kedua, di sini ada wahai muda, kenali dirimu, ada 10. Kemudian di baris kedua juga ada 10. Sajak syair. Untuk sajak syair berakhiran dengan A. Jadi di sini sudah sesuai dengan sajaknya, yaitu syair bersajak A. Nah, tadi Bu Fitri sudah menjelaskan bahwa untuk menentukan sajak syair boleh memilih 1, 2, atau 3 suku kata. Untuk contoh sajak syair yang pertama, di sini hanya mengambil 1 huruf saja. Sedangkan untuk suku syair yang kedua mengambil 2 suku kata, yaitu emu, dan mu. Nah,
semuanya harus sama. Kenapa harus sama? Karena bersajak AA, AA. Baiklah anak-anak, itu saja dari Bu Fitri. Kemudian untuk tugas di rumah, pertemuan pertama, kerjakanlah uji kompetensi 1 bagian A LKS halaman 23-30. Jawaban ditulis huruf saja, ditulis huruf A, B, atau C, atau D di buku tugas bahasa Indonesia kalian, kemudian difoto, kemudian kalian kirim ke Bu Fitri WA pribadi. Tugasnya Bu Fitri tunggu paling lambat hari Rabu tanggal 13 Januari 2020 jam 9 malam. Baiklah, mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kalian. Bu Fitri akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.